Al-Qasas sampai pada ayat ke 27 ya, 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Fa in atmamta 'ashran famin 'indik wa ma uridu an ashqa 'alaik satajiduni insyaallahu minas salihin." Berkatalah dia, Salihu Madian, yaitu lelaki soleh dari negeri Madian. Dia berkata kepada Nabi Musa, "Sungguhnya aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku yang ini, dari kedua anakku ini, dengan syarat ala an ta'jurani thamaniya hijaj, yaitu engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun. Fa in atmamta 'ashran, kalau kau ternyata kerja 10 tahun, famin indik, maka terserah engkau. Wa ma uridu an asyqa 'alaik, aku tidak ingin merepotkan engkau. Satajiduni insyaallahu minas salihin, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang baik." Kemudian Musa menjawab, "Qala dzalika baini wa bainak." Itulah perjanjianku, kata Nabi Musa, antara aku dan kamu. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Mana saja dari kedua waktu itu yang aku tentukan, itu 8 tahun atau 10 tahun, maka tidak ada tuntutan lagi lebih daripada itu. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Taib, ayat ini dalil tentang sunnahnya seorang menawarkan putrinya atau adik perempuannya atau kerabat wanitanya kepada lelaki soleh, sebagaimana yang dilakukan oleh lelaki soleh dari Madian ini. Dan ini salah satu bentuk perhatian terhadap putri kita, terhadap saudari perempuan kita. Ya. Kalau kita dapat lelaki soleh, tidak ada salahnya kita tawarkan kerabat kita tersebut kepadanya. Ya. Tidak perlu malu, bahkan ini adalah sunnah. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama dengan sunnah ghaibah, sunnah yang hilang. Terkadang seorang tidak melakukan sunnah ini, padahal sunnah ini adalah hal yang baik demi kemaslahatan saudari atau kerabat kita atau putri kita tersebut. Lihatlah lelaki soleh ini, dia sangat sayang kepada dua putrinya. Ya. Maka ketika dia melihat ada seorang laki soleh seperti Musa alaihissalam, maka ini kesempatan emas menurut dia untuk menikahkan Musa alaihissalam dengan salah seorang dari kedua putrinya. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika Hafsah putrinya radhiyallahu taala anha, suaminya meninggal, yaitu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Maka meninggal di Madinah, maka Umar segera setelah selesai masa iddah dari Hafsah, maka Umar segera mencarikan suami buat putrinya tersebut, tentunya karena sayangnya kepada putrinya, apalagi ini adalah anak yang pertama. Hafsah, baru kemudian Abdullah bin Umar adalah adiknya Hafsah. Maka Umar berkata, fa'aradtu alaihi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ataitu Utsmana fa'aradtu alaihi Hafsah. Maka aku pun mendatangi Utsman, lalu aku tawarkan Hafsah kepada Utsman. Ya. Lalu aku tawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Zahirnya ada yang mengatakan Utsman ketika itu istrinya baru wafat. Ya. Istrinya baru wafat, Ruqayyah mungkin baru wafat, ya. Faqala sa'anzur fi amri, kata Utsman, nanti saya lihat dulu kondisiku. Dia tidak langsung kasih jawaban. Falabithtu layaliya thumma laqiyani faqala qad badali an la atazawwaja yaumi hadha. Maka setelah beberapa hari Utsman ketemu lagi dengan Umar dan dia berkata, ya, menurutku, ya, nampaknya aku tidak mau menikah hari-hari ini. Maka artinya dia itu menolak, tapi dengan cara yang halus, ya. Sepertinya saat ini saya belum mau menikah.
Maka Umar mencari lagi. Qala Umar falaqitu Abu Bakrin. Aku ketemu Abu Bakar. Ini tawarkan kepada orang-orang soleh di sisinya. Dan Abu Bakar sudah punya istri. Abu Bakar sudah punya istri dan Abu Bakar sudah berusia, ya, lebih tua daripada Umar, ya. Tapi Umar tahu Abu Bakar orang soleh. Dia tahu kalau putrinya diletakkan di orang soleh, insya Allah tidak disia-siakan. Karena tujuan mereka bukan duniawi, tujuan mereka apa? Akhirat. Kalau duniawi ya mungkin. Ngapain taruh di orang seusia seperti ini? Tapi karena tujuan mereka adalah akhirat, mereka yang penting putri mereka diletakkan di orang yang soleh meskipun sudah berkeluarga. Maka dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqultu lahu, maka kata Umar, aku berkata kepada Abu Bakar, in syi'ta zawwajtuka Hafsata binta Umar. Kalau kau mau, wahai Abu Bakar, aku nikahkan kau dengan Hafsah putriku, putri Umar. Fasamata Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'an. Abu Bakar diam aja, menengwai, ya. Tidak ngomong apapun. Wa kuntu aujad alaihi minni ala Utsman. Aku lebih jengkel sama Abu Bakar daripada Utsman, ya. Utsman nolak, ya sudah, enggak apa-apa, selesai urusan. Ini Abu Bakar diam aja, enggak bilang iya, enggak bilang apa? Enggak. Falabithu layali, aku pun menunggu berhari-hari. Tsumma khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kemudian dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Fa ankahtuha iyyahu. Aku pun nikahkan Hafsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ketemu aku setelah itu. Faqala, Abu Bakar bilang, la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika. Sepertinya kau marah sama saya, wahai Umar. Waktu kau nawarkan putrimu, saya diam-diam aja. Sepertinya engkau marah. Ya. Jelas Umar marah dan Abu Bakar merasa hal tersebut. Tapi apa yang buat Abu Bakar diam? Abu Bakar berkata, ya, illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu dzakaraha falam akun ufshi sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau taraka Rasulullah sallam laqabiltuha. Saya kenapa diam aja? Saya tidak bilang iya, tidak bilang tidak. Karena saya sudah dengar Nabi ngomong tentang Hafsah. Mungkin Nabi bilang Hafsah suaminya meninggal. Nah, kalau Nabi sudah sebut-sebut Hafsah, ada kemungkinan Nabi akan menikahi siapa? Hafsah. Dan saya tidak mau ngomong sama engkau. Ini cerdasnya Abu Bakar. Karena Rasulullah bukan bilang saya mau nikahi Hafsah, Rasulullah baru sebut-sebut apa? Hafsah. Kalau Abu Bakar bilang, Umar, saya tidak bisa karena Rasulullah sudah sebut, siapa tahu enggak jadi. Kalau enggak jadi kan Umar kasihan. Dan dia tidak bilang tidak, khawatir Rasulullah enggak jadi, dia yang terima. Cerdas atau tidak Abu Bakar? Cerdas, meskipun temannya marah. Nah, jadi terkadang dia tahu Umar bakalan marah, tapi dia demi kemaslahatan temannya dia bisa menahan diri. Maksudnya Abu Bakar itu akhlaknya luar biasa, ya. Ya. Kenapa dia bilang kau kayaknya marah sama saya waktu kau nyebut-nyebut Hafsah, namun saya tidak menerima tawaranmu. Kenapa? Karena saya sudah dengar Nabi sudah sebut-sebut Hafsah. Ada kemungkinan Nabi akan menikahinya. Maka saya tunggu dulu, saya tidak ngomong. Kalau saya bilang iya, kasihan Hafsah nggak dapat Nabi. Kalau saya bilang iya, saya nikahin Hafsah, Nabi lebih afdal daripada saya. Tapi kalau saya bilang tidak, khawatir nanti Nabi tidak jadi nikah sama Hafsah, terus kau tidak jadi juga sama saya. Ya. Nanti kau cari laki-laki lain. Maka saya memilih diam. Ini cerdasnya apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karenanya ini diantara sunnah, ya, bahwasanya seorang menawarkan putrinya atau adik perempuannya atau kakak perempuannya atau bahkan ibunya mungkin nawarkan kepada laki soleh yang dia kenal sebagai bentuk perhatian kepada saudari perempuannya tersebut, ya. Lihatlah apa yang dilakukan oleh lelaki soleh dari Madian ini. Dia tawarkan putrinya kepada Musa alaihissalam. Bahkan sebenarnya mengatakan wanita kalau dia tahu ada lelaki soleh dia tawarkan, ini juga boleh, tentu dengan beradab. Seperti wanita yang datang kepada Nabi kemudian dia tawarkan dirinya, dan Allah sudah sebutkan wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha. Kalau seorang wanita
mukminah nawarkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya itu boleh. Artinya seorang wanita salehah datang kepada seorang laki, dia tahu laki ini saleh, kemudian dia tawarkan dirinya untuk dinikahi. Ya, ini boleh, tapi tentunya dengan cara yang baik. Maksud saya, jangan kita malu, kita nawarkan putri kita kepada calon yang baik yang menurut kita pantas buat putri kita. Atau kita tawarkan putri kita atau saudari perempuan kita atau kakak perempuan kita, adik perempuan kita, tante kita, bibi kita, bahkan ibu kita, kalau ada calon yang baik, ini kesempatan emas dan itu bentuk berbuat baik kepada kerabat kita. Ya, karena kalau tradisi mungkin mengatakan malu-maluin masa nawar-nawarin. Enggak, bukan nawar-nawarin, ini ada kesempatan, ada laki soleh, kita cari akhirat, ya, dan seorang wanita, ya, kalau kita letakkan pada laki soleh, insyaallah tidak akan mengecewakan. Kalau dia sayang maka dia akan menyayangi, kalau dia tidak sayang dia tidak akan menzalimi. Lelaki soleh, kalau dia pun tidak sayang dia tidak akan menzalimi. Ya, tapi kalau pikiran dunia memang ngapain nawarin sama. Ya. Taib. Maka lelaki ini pun mengutarakan, lelaki soleh ini kepada Musa, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj. Aku ingin nikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku ini. Ada yang mengatakan maksudnya ini adalah sang adik dari dua wanita tersebut. Sang adik inilah yang kemudian datang kepada Musa, faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Sebagai ayat sebelumnya kita sudah jelaskan, dia datang kepada Nabi Musa, datang dengan jalan malu-malu. Karena disebutkan dalam riwayat ketika dia datang, Nabi Musa lihat dari jauh. Ternyata ketika Nabi Musa lihat itu perempuan, langsung tundukkan pandangan. Langsung tundukkan apa? Pandangan. Kemudian ketika berjalan Nabi Musa suruh Nabi Musa depan, dia di belakang. Kalau ada salah jalan suruh lemparkan kerikil. Nabi Musa tidak ngobrol-ngobrol sama dia, dan ini menunjukkan bagaimana solehnya Nabi Musa. Tidak mengambil kesempitan dalam kesempatan. Kesempatan adalah apa? Kesempitan. Tidak, ya. Dia wanita ini jugalah yang mengatakan, ya abati ista'jirhu, wahai ayahku, pekerjakanlah Musa. Inna khairi man ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya yang terbaik kau jadikan pekerja adalah yang kuat dan amanah. Ini yang ngomong semua adik perempuan ini. Adik perempuan dua orang tadi. Maka dialah yang kemudian dinikahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan perkataan dia, ya abati ista'jirhu, wahai ayahanda, pekerjakanlah dia. Musa ini sungguhnya dia orang kuat dan amanah. Isyarat dia ingin dinikahi oleh siapa? Musa alaihissalam. Dengan isyarat dipahami oleh sang ayah. Maka sang ayah berkata langsung, saya ingin nikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku ini. Maksudnya yang tadi, sang adik. Memang benar, kalau kita dalam pernikahan, mestinya kalau ada perempuan, kita punya anak perempuan 3, yang paling tua lebih dahulu, seharusnya demikian. Tapi tidak harus. Ya. Kita nawar-nawar yang atas, tapi ternyata maunya yang kepada yang adik gimana? Ya udah, nggak ada masalah ya. Jadi meskipun sebaiknya yang atas duluan supaya, tapi kadang di atas tidak mau nikah dengan berbagai macam alasan, atau ada halangan sehingga yang paling kakak tidak bisa naik. Bukan kita menghalangi yang adik. Ya, siapa duluan dapat sudah, ya nggak ada masalah. Seperti lelaki ini, dia menikahkan anak yang bungsu daripada yang kakak dengan Nabi Musa ya. Ya mungkin Nabi Musa tertariknya pada yang bungsu, mau diapain? Maka memang benar sebaiknya yang kakak lebih dahulu, ya tentu menjaga perasaannya. Tapi terkadang ada halangan yang tidak bisa menjadikan kakak lebih dahulu. Mungkin dia tidak ingin nikah, mungkin kurang orang tertarik kepadanya, ya karena ya, macam-macam alasan. Jangan kita korbankan apa? Adik ya. Kalau memang situasi kondisi mengharuskan si adik lebih dahulu nikah, tidak jadi masalah. Tentunya ini maksudnya bukan berarti tidak boleh adik nikah sebelum kakak, enggak ada aturannya. Cuma tinggal melihat apa maslahat dan mudarat. Maslahat dan mudarat. Taib. Dan ketika si orang soleh ini ingin menikahkan Musa dengan salah seorang putrinya, maka dia kasih mahar yang cukup berat, yaitu ala anta juroni thamaniya hijaj. Engkau jadi pekerjaku, membantuku kerja selama 8 tahun. Jadi tukang kebun, ngurus kebun, gembala kambing. Fa in atmamta ashran fa min indik. Kalau ternyata engkau
sampai 10 tahun, maka terserah engkau. Tapi minimal berapa? 8 tahun. Di sini disebutkan oleh sebagian ulama, si orang tua ini atau orang soleh dari Madian ini tidak menyebutkan jenis pekerjaannya, dia hanya menyebutkan waktu. 8 tahun, dan ini mahar. Dan mahar itu harus jelas, kalau tidak jelas maka mahar mithil. Tapi intinya disebutin, 8 tahun kau jadi pekerja di kebunku. Tidak dijelaskan perincian pekerjaan. Kata para ulama, kalau pekerjaannya sudah jelas seperti biasa, maka tidak perlu dirinci, sudah sah akad tersebut. Kecuali pekerjaannya di luar daripada kebiasaan. Misalnya seorang mau jadi pembantu, gaji berapa? 2 juta. Jadi apa? Pembantu. Pembantu kerjanya apa? Ya jadi pembantu. Jadi asisten rumah tangga kerjanya jelas. Nyuci ini, nyuci ini. Nah, kecuali kalau saya tambahan, misalnya jadi babysitter tambahan. Babysitter tambahan ya berarti harus dijelaskan. Selama pekerjaan itu masih normal-normal saja, maka tidak perlu dijelaskan, tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Seperti jadi kerja jadi tukang bangunan. Ya jelas bangunan ini kerja gini, ngaduk semen, ini biasa. Jadi apa? Mandor atau bagian pekerjanya ya beda-beda. Tapi pekerjaannya sudah jelas, tidak perlu diperinci. Tapi kalau ada perincian kerjaan yang mempengaruhi atau keluar dari kebiasaan, harus dijelaskan. Nah, laki ini ma'ruf, dia punya kebun, punya kambing, ya kerjaannya ya biasa-biasa aja, paling ngurus kebun, gembala kambing. Maka pekerjaan yang normal yang sudah diketahui bersama, maka meskipun tidak usah dijelaskan, Musa terima. Musa alaihissalam terima. Taib dia mengatakan, fa in atmamta ashran famin indik. Kalau engkau bekerja selama 10 tahun terserah engkau. Jadi 8 tahun itu yang wajib, 2 tahun terserah engkau. Ini bukan berarti dua ajalain, bukan dua waktu yang tidak jelas. Waktunya juga jelas, cuma yang wajibnya 8 tahun. Yang 2 tahun terserah ya. Yang 2 tahun apa? Terserah ya. Ini bukan 2 akad, tapi 1 akad. Tapi yang akad yang kedua ini terserah kamu. Mau oke, enggak juga enggak apa-apa. Adapun sabda Nabi SAW, man ba'a bai'ataini falahu riba au kasuhuma. Ya. Falahu au kasuhuma au riba. Falahu au kasuhuma au riba. Siapa yang punya akad 2 akad, maka hendaknya dia mengambil yang paling rendah, atau kalau enggak terjerumus dalam riba. Ini kalau akad yang lazim. Seperti yang mengatakan ini barang, kalau kau bayar 1 tahun 1 juta, kalau kau bayar 2 tahun 2 juta. Terserah kamu. Kemudian dia bilang saya terima. Ini dua-duanya akad lazim. Kalau 1 tahun berapa? 1 juta. Kalau 2 tahun jadi berapa akhirnya? 2 juta. Kemudian dia lepas tanpa menentukan salah satunya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya akad lazim. Berbeda dengan ini. Kalau Nabi Musa, bapak wanita ini berkata, kau 8 tahun. Tapi 10 tahun terserah kamu. Ya. Kalau enggak juga enggak apa. Ini cuma tapi yang wajib cuma berapa? 8 tahun. Wa ma uridu an asyqa alaik, aku tidak ingin merepotkan engkau. Itu dia tenang aja, dia kasih gampang. Enggak, ini tidak susah kerjaan ini. Saya tidak ingin beratkan engkau. 8 juga enggak apa-apa. Mungkin dia ingin 10 tahun, dia sayang sama Musa. Ya, dia kalau bisa tahan 10 tahun tambah 2 tahun lagi, tapi tidak harus. Ya, satajiduni insyaallahu minas salihin. Kau akan dapati aku termasuk orang saleh insyaallah. Ya, aku tidak akan maksa kamu kerja di luar kemampuan. Aku insyaallah baik dengan engkau, ya. Dan ini tidak mengapa seorang menyebut kebaikan dirinya ya dalam rangka ada kemaslahatan. Seperti bukan untuk mentazkiyah, merekomendasi diri, bukan untuk tapi ada kemaslahatan tertentu. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ya, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ketika dia ditawarkan jadi pejabat, dia tidak minta tapi ditawarkan jadi pejabat, maka Yusuf berkata kepada sang raja, ij'alni ala khazainil ardi, jadikanlah aku bendaharawan harta kerajaanmu. Inni hafizun alim, sungguhnya aku adalah pandai menjaga harta dan aku berilmu tentang hal ini. Jadi maksudnya letakkan aku pada posisi yang tepat.
Karena dia mau dijadikan pejabat. Ya, jadi karena aku pejabat urusan keuangan negara. Ya, ini dia memuji dirinya tapi dalam rangka ada kemaslahatan. Ini bukan tazkiyah tapi ada kemaslahatan. Sama seperti dia mengatakan, saya ini insyaallahu minas salihin. Untuk ada kemaslahatan, tenang, saya tidak akan menzalimi engkau, saya akan baik wahai Musa. Ya. Sama seperti, dan ini tidak mengapa ya, karena dan di antara bentuk tafwid tawakal kepada Allah, dia mengatakan insyaallah. Dia mengatakan apa? Insyaallah. Dia mengatakan satajiduni insyaallah. Insyaallah aku insyaallah baik sama kamu ya. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh misalnya Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelihnya dengan berkata, "Ini ara fil manami ani adzbahuk, fanzur madza tara." Wahai putraku, aku melihat dalam mimpi kau akan menyembelih engkau. Bagaimana menurutmu? Kata Nabi Ismail, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai ayahanda. Kau dapati aku insyaallah. Jadi serahkan urusan kepada Allah. Insyaallah, kalau berkehendak insyaallah saya termasuk orang yang sabar. Sama seperti Nabi Musa ketika datang ke Khadir, kemudian ingin belajar sama Khadir, kata Nabi Musa, satajiduni sabiran, insyaallahu sabiran wala asilaka amra. Kau akan dapati aku insyaallah sabar dan aku tidak akan membangkang perintahmu. Dan ini tentunya tidak mengapa kita menyebutkan insyaallah, dan ini adalah bentuk tawakal kepada Allah. Dan Allah telah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-sekali kau berkata tentang suatu perkara yang akan kau lakukan di masa depan kecuali kau sertakan dengan insya Allah. Jangan pastikan. Tapi ini untuk minta pertolongan kepada Allah. Jadi insya Allah itu minta pertolongan kepada Allah. Insya Allah saya kuat. Insya Allah saya sabar. Insya Allah saya soleh. Insya Allah saya baik. Ini bukan tazkiyah tapi minta pertolongan kepada Allah untuk menenangkan orang di depan kita. Menenangkan orang di depan kita. Tapi kata, oh tenang, saya itu kalau gitu sombong ya. Tenang, saya baik. Ternyata tidak baik. Ternyata saya tenang, saya sabar. Tidak bilang insya Allah. Ternyata baru sedikit sudah ngamuk ya. Ya. Maka insya Allah di sini untuk keberkahan dan untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatut tafwid, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nabi Musa terima. Ya, subhanallah. Pergi lari dari Mesir sendirian, tidak bawa apa-apa. Pergi ke Madian dapat perempuan salehah. Ya. Qala dzalika baini wa bainak. Ini antara aku dengan engkau. Itu kesepakatan kita. Ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Wallahu ala ma naqulu wakil. Waktu mana saja yang aku pilih, apakah 8 tahun, 10 tahun, ingat kau tidak boleh nuntut aku lebih daripada itu. Saya mau 8 tahun, mau 10 tahun terserah saya. Minimal berapa tahun? 8 tahun. Yang penting, fala udwana alayya, jangan kau tuntut lagi saya. Ya. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Hukum asal kalau ada perjanjian, sebaiknya ada saksi manusia. Ya, namanya perjanjian, kalau ada saksi lebih baik, dicatat lebih baik. Tapi kalau tidak ada, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah ya. Ya sudah, Allah yang jadi saksi. Ya, mungkin tidak ada bukti, tapi kita bilang ingat, kita ingat, kita pernah serahkan ini saksi adalah siapa? Allah. Tidak wajib ada saksi tertulis manusia, tapi kalau ada lebih baik. Kalau sama-sama percaya, ingat, Allahu ala ma naqulu wakil. Allah menjadi wakil, menjadi saksi atas kesepakatan kita berdua. Subhanallah, keajaiban, maksudnya Nabi pernah berkata, ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali pasti menggembalakan kambing. Semua nabi pernah menggembalakan kambing. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi pernah menggembalakan apa? Kambing. Lihatlah Musa alaihissalam, mungkin tidak kepikiran dia bakalan menggembalakan kambing. Kenapa? Karena sejak kecil tinggal di istana Firaun. Jadi orang hebat, orang kaya, bahkan dikenal sebagai putra Firaun. Tapi kalau Allah ingin dia menggembalakan kambing, tetap menggembalakan apa? Kambing. Akhirnya dia pergi dari Mesir, kemudian pergi ke Madian, kemudian jadi penggembala apa? Kambing. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pasti menggembalakan
kambing. Allah punya cara untuk mengatur itu semua. Sebenarnya mengatakan dengan menggembala kambing dia terdidik untuk memiliki kemampuan untuk mentarbiah. Karena kambing itu modelnya banyak, ada yang nakal, ada yang baik, ada yang suka kabur, perlu kesabaran mengatur kambing, ada yang sakit, ada yang ini macam-macam. Dengan tipe berbagai macam model kambing, maka seorang diberikan malakah kemampuan untuk menghadapi berbagai macam kondisi orang yang manusia yang dididik. Ya. Dan demikian dua tipe manusia, macam-macam modelnya. Perlu kasih sayang, perlu perhatian dan macam-macam. Ya. Tapi di sini juga menunjukkan akan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang agungnya pernikahan. Agungnya pernikahan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita sangat sadar bahwasanya waktu para nabi, para anbiya, waktu mereka semuanya mulia. Tapi ternyata Musa alaihissalam menyisihkan waktunya 8 tahun untuk 10 atau 10 tahun untuk bayar mahar. Untuk bayar mahar. Tidaklah dia sampai mengorbankan waktunya 8 tahun, 10 tahun untuk bayar mahar kecuali karena pernikahan adalah suatu yang sangat agung, suatu yang sangat agung. Dan Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para wanita telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat, perjanjian yang berat. Allah menamakan akad nikah dengan mitsaqan ghalidhan, akad yang berat yang menunjukkan seorang jangan main-main dengan akad pernikahan. Sampai Nabi Musa alaihissalam saja rela bekerja 8 tahun, 10 tahun untuk bayar mahar. Tidaklah dia melakukan demikian kecuali karena dia tahu pernikahan adalah akad yang agung. Maka kita dalam kehidupan rumah tangga ini jangan menggampang-gampangkan pernikahan. Ya, berusaha kita menjalani kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya kecuali ada halangan yang membuat kita tidak bisa melanjutkan, itu lain cerita ya. Baik, di sini Nabi Musa berkata alaihissalam, ya. Kemudian yang menakjubkan juga sebelum saya sampaikan, yang menakjubkan juga, ini wanita soleha, tinggal di Madian, dan sudah saya pernah sampaikan pada pertemuan lalu, zahirnya orang-orang sekitar situ orang-orang yang bejat. Kenapa saya katakan orang bejat? Karena dua wanita ini ketika mengambil air dari sumur, mereka tidak mempersilahkan, tidak mengatakan ladies first. Tapi mereka ngambil air dulu semua sampai mereka biarkan dua wanita ini menunggu. Seharusnya mereka punya perasaan dua perempuan cuma 2 orang. Mereka gerombolan lelaki. Ya sudah perempuan aja dulu terus suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendahulukan diri mereka daripada dua wanita ini, ya, maka menunjukkan mereka laki-laki apa? Bejat. Mereka tidak baik. Kemudian yang kedua, wanita ini wanita salehah. Lihatlah Allah mengatakan, Allah muji mereka berdua. Mereka berdua ketika ditanya Musa, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian tidak ambil air?" Mereka ingin menjaga diri mereka. Maka la nasqi hatta yusdir ar-ri'a. Kami tidak bakalan ngambil air sampai laki-laki buyar dulu. Mereka tidak mau ikhtilat campur laki-laki perempuan. Ini wanita salehah atau tidak? Wanita salehah. Kemudian ketika bertemu Nabi Musa, faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Ketika datang ketemu Nabi Musa, datang dengan jalan malu-malu. Saking malunya dia, cara jalannya pun tersipu-sipu malu. Ini wanita soleha. Dia di kampung yang tidak ada laki-laki soleh mungkin. Siapa yang menduga? Ternyata Allah siapkan bagi dia suami soleh, Musa alaihissalam, dari negeri yang lain. Dari negeri yang lain. Dan itu mungkin terjadi. Seorang wanita soleha bertakwa kepada Allah. Dia tidak tahu suaminya datang dari mana. Tahu-tahu datang suaminya dari tempat yang jauh, mengambilnya, meminangnya. Mungkin terjadi? Mungkin. Contohnya ini. Contohnya ini. Maka sebagian wanita bilang, "Ustaz, gimana saya mau menikah? Kalau dulu kan gampang, tinggal buka-buka dikit keluar, lihat orang cowok lihat langsung tertarik." Kalau sekarang kita di rumah aja, lagi pakai cadar gimana? Jadi berdoa aja, berdoa sama Allah, bertakwa kepada Allah. Kan ada cara-cara syar'i. Ibumu carikan kah, ngomong sama teman kah, ada calon saya sudah siap untuk dinikahi. Jangan keluar kemudian buka jilbab, pamer bahenolnya ya. Nanti juga yang lihat laki-laki ya mata keranjang ya yang lihat ya. Ya maksud saya apa namanya? Lihatlah, ini menakjubkan. Maksudnya saya ingat kisah ini, gimana wanita soleha ini dari Mesir, Madian mungkin jauh lah. Mesir itu kan di benua Afrika. Madian di benua Asia. Ini memang seribuan kilo dari Mesir ke jauh. Ya. Misalnya dari mana 1000 kilo?
Dari mana? Dari mana? Oh, dari Papua sampai Sabang ya. Merauke sampai apa? Sabang. Kalau Allah takdirkan, mau wanita itu sembunyi pun akan datang lelaki yang soleh mengambilnya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah. Ini buktinya. Perempuan ini tinggal jauh di tengah-tengah lelaki-lelaki yang buruk. Tahu-tahu ada lelaki yang baik dari jauh Allah kirim untuk meminangnya. Taib, di sini juga Nabi Musa berkata, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Saya mau pilih 8 tahun, 10 tahun terserah saya. Jangan kau tuntut lagi, ya. Allah menjadi saksi atas perjanjian kita ini. Ibnu Abbas, Said bin Jubair, di riwayat disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dia ditanya oleh seorang Yahudi, berapa lama Nabi Musa kerja di lelaki tersebut? 8 atau 10 tahun. Kata Said bin Jubair, saya tidak tahu. Saya akan bertanya kepada habrul ummah, kepada ulamanya umat ini, yaitu Ibnu Abbas, gurunya. Maka dia bertanya, Ibnu Abbas, Musa ketika di Madian, berapa tahun dia kerja? Kata Ibnu Abbas, 10 tahun. 10 tahun. Artinya Musa di sini, ada pendapat 10, ini pendapat yang benar. Sebagian salah mengatakan, jalasa aqidain, yaitu dia 20 tahun malah, bukan cuma 10 tahun. Namun pendapat ini kurang kuat. Yang benar Musa 10 tahun. Tapi apakah dia 10 tahun atau 20 tahun? Menunjukkan dia sangat baik kepada mertuanya. Dan demikianlah seorang lelaki soleh harusnya berbuat baik kepada kerabat istri. Kalau kita menikah, maka keluarga istri jadi kerabat kita. Namanya qarabah bil musaharah. Itu kekerabatan dengan musaharah, yaitu dengan pernikahan. Karena kerabat ada 3. Pertama bin nasab, yaitu dengan keturunan darah, satu rahim. Dari ayah atau dari ibu, namanya bin nasab, itu kakak adik kita, kakak kandung kita, saudara seibu, saudara seayah. Ini semua tante, bibi, semua ini namanya saudara karena nasab. Ada saudara karena sepersusuan, kita sama dia sama-sama nyusu pada seorang wanita. Wanita ya, bukan dari onta yang sama, dari wanita. Saya waktu ke Mekah, kita beli susu onta. Dari onta yang sama, saudara sepersusuan. Enggak. Ibunya onta, enggak. Maksudnya sepersusuan dari ibu yang sama. Dan usianya di bawah 2 tahun. Ya. Jadi saudara susuan. Ini kerabat juga. Kerabat yang ketiga, bil musahara. Faja'alahum nasaban wa sihra. Kata Allah, kami jadikan mereka, faja'alahum nasaban wa sihra. Kami jadikan mereka bernasab dan bersihir, bermusahara. Kerabat dan nasab, kerabat dengan musahara. Jadi kalau kita berbuat baik kepada kerabat istri, sungguhnya kita sedang menyambung kekerabatan. Dan Allah menyuruh kita untuk menyambung apa? Kerabatan. Dapat pahala, meskipun dia dibawa daripada keluarga nasab, ya, tetapi tetap juga kerabat. Lihatlah Musa alaihissalam berbuat baik kepada bapak mertuanya. Maka dia mau kerja sampai 10 tahun. Bahkan sebagian pendapat mengatakan dia kerja sampai 20 tahun. Maka kalau kita menikah, kita berusaha berbuat baik sama mertua, bapak mertua, ibu mertua, ipar-ipar. Kalau bisa berbuat baik tidak ada masalah. Ya. Tapi jangan sampai keluarga kita sungguhnya kita lupakan ya. Jangan sampai demikian ya. Karena sebagian lelaki tunduk sama istrinya, akhirnya lebih condong kepada keluarga istrinya, keluarga sendiri pun dia lupakan. Dia punya perusahaan yang jadi direkturnya kakak istrinya, yang jadi satpamnya bahkan ponakan istrinya. Sementara ponakan dia, keluarga dia semua tidak ada yang masuk dalam perusahaan tersebut. Ini namanya goblok. Goblok. Kita berbuat baik kepada semuanya. Kerabat kita lebih utama, namun bukan dengan melalaikan kerabat apa? Istri. Ya, jangan sampai terbalik. Ya. Intinya, lihatlah bagaimana Musa alaihissalam berbuat baik kepada bapak mertuanya. Ya. Sampai dia bekerja 10 tahun, dia tambahkan 2 tahun. 2 tahun itu bukan sembarang. Kita suruh kerja 2 tahun gratis, mau nggak? Nggak mau kita. Nggak mau. 2 tahun gratis, waduh, malas ngapain. Tapi ini karena bapak mertua tidak jadi masalah. Demi menyenangkan istri, demi menyenangkan apa? Istri. Ketika Musa nambah 2 tahun, istrinya senang atau tidak? Senanglah. Senang. Dan kaidah bagi para lelaki, menyenangkan istri itu hukumnya sunnah, selama tidak melanggar apa? Syariat. Dan itu kebiasaan Nabi SAW menyenangkan istrinya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pernah karena menyenangkan istrinya, dia mengharamkan yang halal. Baru Allah tegur.
Allah turunkan firman-Nya, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik." Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu karena hanya sekedar ingin menyenangkan apa? Istrimu. Jadi Rasulullah SAW sering menyenangkan istrinya, tapi ketika sampai mengharamkan yang halal, baru ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil menyenangkan istri adalah kebiasaan siapa? Rasulullah. Selama tidak melanggar syariat, selama tidak menumbalkan kebaikan yang lain, maka tidak jadi masalah. Menyenangkan istri. Berkata-kata yang baik, sabar, belikan sesuatu, ya. Kasih hadiah sama istri, dapat pahala, ya. Kalau nggak punya uang dicicil, bulan ini belikan anting sebelah kanan, bulan depan anting sebelah kiri. Punya uang yang langsung belikan anting kanan kiri, gelang kaki kanan kiri, lengkap, ya. Jadi mau saya lihat Musa alaihissalam berbuat baik kepada mertuanya dan juga menyenangkan apa istrinya. Tapi akhirnya setelah bayar mahar selesai, Nabi Musa pun berjalan menuju ke Mesir. Sebagian ulama di antaranya Ibnu Katsir dan juga misalnya Sa'di dalam tafsirnya, Nabi Musa rindu kepada keluarganya. Sudah 10 tahun menurut pendapat yang benar atau 20 tahun menurut pendapat yang lemah. Jadi dia tinggal di Madian 10 atau berapa? 20 tahun. Tapi yang benar 10 tahun. Sementara Musa ketika pergi ke Madian jadi buronan. Ya. Jadi buronan karena dia dicari oleh Firaun dan bala tentaranya untuk ditangkap. Namun 10 tahun sudah berlalu, dia kangen, pingin ketemu dengan ibunya, dengan kakaknya. Kakaknya ada Harun, kakak perempuannya, ada kerabat-kerabatnya, pingin pulang kampung. Siapa tidak pingin pulang kampung? Ya, bagaimanapun kampung pertama adalah yang paling dirindukan. Ya, famal hubbu illa lil habibil awwali. Ya, apa kata seorang penyair, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Wa kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu abada li awwali manzili. Pindahkan hatimu kepada siapa saja yang kau kehendaki, tapi cinta sejati cinta pertama. Woi, keren. Betapa banyak tempat ditinggali oleh seorang pemuda, tapi tempat pertama selalu menjadi tempat yang dirindukan. Jadi Musa alaihissalam meskipun sudah ke Madian tetap rindu kepada Mesir. Situ dia dilahirkan, situ dia tinggal, situ semua kerabatnya semua di situ. Ketika dia rindu, dia ingin pergi. Dan dia berharap perkara sudah terlupakan. Kasus sudah ditutup. So sudah 10 tahun. Fir'aun dah lupa. Apalagi kalau 20 tahun dah lupa. Ya. Maka Musa pun mengajak istrinya. Istrinya satu apa dua? Satu. Semangat kali ibu bilang dua, ya, satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi." Tatkala Musa menyelesaikan waktu pekerjaannya 10 tahun atau 20 tahun dan 10 tahun mendapat yang rajih, yang benar, wa sara bi ahlihi, dan dia berjalan dengan istrinya. Dia jalan dengan istrinya. Sebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya dia bawa sebagian kambing hadiah dari mertuanya, bawa bekal, ya. Dia bawa, dan ini kemudian Allah berkata, Anas min janibi turi nara. Maka Anas, yaitu ahassa, dia merasa dari sisi dari lereng gunung, dia melihat ada api. Qala li ahlihi, dia berkata kepada istrinya, umkuthu, tunggulah di sini. Inni anastu nara, sungguhnya aku merasa ada api di sana. La'alli atikum minha bi khabarin aw jadhwah. Mudah-mudahan aku membawa sebuah berita kepadamu dari tempat api tersebut, aw jadhwah, atau membawa sesuluh api, yaitu kayu yang ada apinya, minan nar, la'allakum tastalun, agar kalian hangat. Tastalun itu hangat maksudnya, mengangkat badan. Subhanallah, lihat bagaimana ajaibnya ayat ini, faedah-faedah yang bisa kita ambil, ya. Disebutkan oleh para ulama, Musa alaihissalam ketika ingin dia bersafar, dia ingin hanya kunjungan kepada keluarganya, rindu, ya. Tapi dia bawa istrinya,
Maka di antara sunnah para anbiya bersafar bawa istri. Sunnah para nabi adalah bersafar bawa istri. Dan istri solehah nurut kalau diajak safar. Ya. Apalagi cuma satu itu dah. Kalau Nabi SAW bersafar selalu bawa istri. Karena istrinya banyak pakai undian. Kalau antum istri satu nggak usah pakai undian. Undian pun keluarnya itu aja, nggak ada yang lain. Nabi Musa alaihissalam bersafar. Bawa istri enak, kita safar, kita ngobrol. Kita juga tundukkan pandangan. Kalau melihat sesuatu ada hasrat kita bisa gauli istri kita. Sunnah para nabi. Ya. Maka jangan hobi safar tapi tidak bawa istri. Kecuali ada kemaslahatan. Mungkin dakwah mau jalan laki-laki bareng khawatir nanti tidak bisa leluasa dan lain halnya. Tapi selama kita bisa bawa istri, kita bawa istri. Ya, kita bawa istri. Ya. Tentu tidak selalu kita bisa bawa istri. Kenapa? Duit buat tiket nggak ada. Tapi maksudnya kalau tidak ada halangan, kita bawa apa? Istri. Itu sunnah, dapat pahala. Niatkan saya safar bawa istri karena itu sunnah Nabi. Bahkan sunnahnya Nabi Musa alaihissalam. Kita bawa istri. Dan istri harus nurut kalau diajak. Ya. Jangan banyak alasan ya. Karena dengan adanya istri ngobrol. InsyaAllah ya. Taib. Wasaro bi ahlihi, dia bawa istrinya. Anasa min janibit turi nara. Maka disebutkan Nabi Musa alaihissalam dari kejauhan melihat api. Kenapa dia melihat api dari kejauhan? Jadi Nabi Musa ini disebutkan oleh Al-Qurtubi sebagian ulama. Orangnya sangat pencemburu. Dia sangat apa? Pencemburu. Maka sebenarnya ada rombongan yang selalu lalu lalang dari Madian ke Mesir. Dari Madian ke Mesir. Madian kalau di peta sebelah kanan, Mesir sebelah kiri. Itu Madian benua Asia, Mesir benua Afrika. Ada selalu rombongan. Tapi Musa tidak ingin ikut sama mereka. Kalau Musa biasanya alaihissalam, dia tidak berjalan siang hari bersama mereka. Kenapa tidak berjalan siang hari? Dia tidak mau orang-orang lihat istrinya. Mungkin istrinya cantik jelita, saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin istrinya cantik jelita. Maka dia cemburu, pencemburu, tidak ingin istrinya dilihat oleh laki-laki lain. Maka dia memilih untuk berjalan di malam hari. Jadi kalau rombongan pergi siang hari, mereka istirahat malam hari, dia jalan malam hari nyusul mereka. Nanti siang hari mereka jalan lagi, mungkin dia istirahat, udah malam dia jalan lagi. Dia milih jalan di malam hari. Karena menjaga istrinya, tidak ingin istrinya dilihat oleh orang lain. Dan ini merupakan peringatan kepada sebagian lelaki yang memiliki sifat diathah, yaitu ingin pamer istri. Istrinya cantik, dia ingin pamer, ingin perlihatkan, ingin dinikmati oleh mata-mata lelaki lain ya. Bangga istrinya buka auratnya, kemudian ditampilkan di depan banyak orang untuk dilihat, dipuji. Ini dayuth, apa? Dayuth. Ya, punya diathah, punya sifat jelek ya. Istrimu cantik ya simpan, bukan untuk pamerkan kepada orang lain. Orang lain kalau lihat istrimu ngiler gimana? Kau tanggung jawab ngiler, nggak bisa dipapain. Ya, harusnya kita jaga istri kita ya. Bukan suruh keluar terbuka auratnya, pamer bodinya, kemudian lekuk-lekuk tubuhnya kita pamerkan. Ini orang tidak punya kecemburuan. Tidak punya kecemburuan. Kalau orang tidak punya kecemburuan di rumah tangga, rusak rumah tangganya. Rusak rumah tangganya. Biarkan istrinya ketawa-ketiwi sama laki lain, biarkan istrinya jalan sama laki-laki lain. Harus punya kecemburuan. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kecemburuan. Nabi Musa sampai berjalan malam hari, tidak ingin istrinya dilihat oleh orang lain. Akhirnya Nabi Musa, waktu itu musim dingin. Nabi Musa kehilangan jalan. Kehilangan jalan ya. Tidak tahu al-ghaib, tak tahu di sana apa, di sini dia enggak tahu. Maka ketika dia kehilangan jalan, tiba-tiba dari kejauhan dari Bukit Tur Sina dia melihat ada, atau dari gunung Tur itu Tur maksudnya adalah bukit yang ada pepohonannya. Kalau Jabal ada yang mengatakan bukit atau gunung yang tidak punya tumbuhan di situ. Tapi kalau Tur itu gunung tapi ada tumbuhannya. Kalau di Arab Saudi rata-rata Jabal, yaitu gunung batu ya. Tapi kalau di negeri Syam atau di Asia atau di mana ya ada di Tur ada di Syam ada tumbuhannya. Maka dari kejauhan dia seakan-akan melihat api. Maka dia bilang sama istrinya, qala li ahlihim kuthu, wahai istriku, tenanglah kalian di sini dulu. Ya. Kenapa? Dia ingin ambil api, dia ingin ngurusin istrinya. Dan ini diantara bentuk suami yang soleh membantu istri. Membantu apa? Istri. Suami yang soleh membantu istri. Ya. Dan Rasulullah demikian, kana fi mihnati ahlihi.
Rasulullah suka membantu apa? Istrinya. Kalau tiba waktu sholat, dia tinggalkan pekerjaan untuk menuju sholat ya. Maka dia bilang, tenang sini, apa namanya, biar saya lihat api dulu untuk kamu ya. Lihat Nabi SAW ketika Sofia mau naik onta, maka Rasulullah SAW tegakkan pahanya untuk dipijaki oleh Sofia, untuk Sofia naik di atas lutut Nabi, kemudian naik di atas onta, karena Sofia orangnya tidak begitu tinggi. Radhiyallahu ta'ala anha. Itulah suami yang soleh ya. Kita kalau istri kita bukain pintu mobil, kalau punya mobil. Suruh masuk. Kalau punya motor ya sudahlah, bagaimana. Kalau mobil bukan mobil, suruh masuk, kita tutupin. Begitu suami yang soleh. Bukan suami dalam mobil, istrinya suruh ngangkat gas apa kompor gas, taruh di bagasi katanya. Mentang-mentang istrinya muda, dia tua. Enggak lah, bantu istri. Istri dimuliakan, ditenangkan, dimuliakan. Sunnah para nabi. Di sini Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara dengan istrinya, dia menggunakan kata ganti jamak, kata ganti orang kedua jamak. Kalau kita kan kata ganti orang pertama saya, tunggal. Kalau kata ganti orang pertama jamak, kami atau kita. Kalau kata ganti orang ketiga, tunggal dia. Kalau jamak mereka, ya enggak? Kalau kata ganti orang kedua yang kita ajak berbicara, kalau tunggal kita bilang kamu, kalau banyak kita bilang apa? Kalian. Ya enggak? Ya. Dalam bahasa Arab pun demikian, kata ganti orang kedua, kalau perempuan namanya anti atau laki-laki anta, kalau banyak antum. Antum. Atau antunna. Di sini sepakat para ulama bahwasanya istri Nabi Musa satu. Jangan ada yang bilang dua, ibu tadi ada yang bilang dua, salah ya. Jadi istri Nabi Musa cuma berapa? Satu. Tetapi Nabi Musa ketika berbicara dengan istrinya, dia menggunakan kata ganti jamak orang kedua. Dia mengatakan umkuthu, yaitu antum. Dia mengatakan kalian tenanglah di sini. Dan kata sebagian ulama, tidaklah Nabi Musa menggunakan kata ganti orang kedua jamak kecuali dalam rangka pemuliaan. Seperti kita kalau ngomong sama orang antum, padahal dia ente, anta, tapi karena dalam rangka pemuliaan kita bilang antum. Dan ini biasa dalam bahasa Arab, mengganti tunggal menjadi jamak dalam rangka penghormatan, ya enggak? Dalam rangka penghormatan. Ini menunjukkan Nabi Musa ketika berbicara dengan istrinya dengan penghargaan. Dia menghargai istrinya, memuliakan istrinya adalah sunnah para nabi. Oleh karena Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali turun dari Gua Hira ketakutan sampai bulu kuduknya merinding karena datang malaikat Jibril memeluknya, melepasnya. Dia turun ketakutan, kemudian dia turun menuju istrinya. Dia berkata zammiluni. Ini sama kata ganti orang kedua jamak. Kalian selimuti aku. Padahal istrinya satu, Khadijah. Istrinya cuma berapa gitu? Cuma satu. Dan dia sedang berbicara dengan istrinya Khadijah. Tapi dia tidak mengatakan zammilini. Anti selimuti aku. Enggak, tapi bilang antum selimuti aku. Zammiluni. Kemudian kejadian berikut, subbu alayya bima'in barid. Tuangkan kalian. Jadi dia berbicara dengan istrinya dengan kata penghormatan. Penghormatan. Maka kita lelaki kalau bicara dengan istri, jangan kita meremehkan istri kita ya. Mentang-mentang istri kita udah tua, kemudian kita remehkan. Mentang-mentang di kantor ada perempuan muda, kemudian kita istri kita sudah tuanya itu karena berbakti kepada kita, karena berjuang ngurus anak-anak ya. Sampai dia tidak sempat ke salon ya. Ke salon pun sudah tidak bisa muda lagi, percuma ya. Ya tapi kita hormati dia yang telah mengandung anak-anak kita, ngurus anak-anak kita. Kalau kita sakit dia ngurus ya. Kalau kita bisulan dia yang kompres ya. Ini namanya pengalaman pribadi. Ya kalau kita sakit siapa yang ngurus? Kalau bukan apa? Istri. Oleh karenanya ucapkanlah kata-kata yang menunjukkan penghormatan kepada istri. Sini Musa berkata, umkuthu. Kalian tunggulah aku. Ya. Kemudian dia tenangkan, inni anastu nara. Ya, aku merasakan ada api. Ya, sementara mereka kedinginan. La'alli atikum minha bi khabar. Semoga aku akan mendatangkan buat kalian kabar. Kabar maksudnya kabar. Kabar tentang apa? Ada dua pendapat.
Kebanyakan ahli tafsir mengatakan khabar, maksudnya siapa tahu dengan api itu aku tahu jalan kita tersesat ini. Menuju Mesir enggak tahu jalan. Ya, dengan kalau di situ mungkin aku akan dapati jalan. Sehingga tahu jalan kita karena kita tersasar, tersesat, kesasar. Ada yang mengatakan, ada pun pendapat kedua, pendapat Tahir bin Asyur, dan pendapat ini saya cuma tahu beliau aja yang mengatakan. Dia mengatakan bi khabar, maksudnya siapa tahu api itu milik orang, mungkin ada tempat tinggal, kita bisa bermalam di situ karena musim dingin. Bi khabarin la'alli atikum minha bi khabar. Dan perkataan la'alli menunjukkan sebentar, enggak lama-lama. Jadi menenangkan istrinya, ngomong dengan perkataan-perkataan yang apa? Menenangkan. Jangan bilang ayo pergi, enggak tahu bisa balik lagi enggak. Takut dia. Ini gelap, saya enggak tahu bisa balik lagi atau tidak. Hati-hati aja. Enggak, tapi dia menenangkan apa? Istrinya. Perkaranya ringan, sebentar agak jauh dikit tapi sebentar. La'alli atikum, saya tidak lama-lama. La'alli atikum minha, saya akan datang bawakan. Menunjukkan saya tidak mau menginap di sana, cuma sebentar aja supaya istrinya apa? Tenang ya. Jadi orang kalau ngomong sama istri jangan bikin takut-takut, bikin apa? Tenang ya. Bikin istrinya tenang biar istrinya tidak gelisah karena istri itu perasa. Ya, mudah gelisah, mudah ketakutan, mudah pikiran macam-macam, kekhawatirannya berlebihan, terlalu lebay, baper dan semuanya ada pada istri. Maka jangan bikin dia gelisah. La'alli atikum minha bi khabarin, siapa tahu saya dapat kabar di sana. Au jadwatin minan nar, atau saya akan kalau memang tidak ada apa-apa saya akan bawa kayu yang ada suluh apinya untuk kita bakar api di sini. Buat apa? La'allakum tastalun, agar kalian hangat. Agar kalian apa? Hangat. Maka suami yang baik seperti itu menghangatkan apa? Istri. Ya. Kalau istri tidur dipeluk, kalau sudah susah untuk dipeluk karena terlalu besar, diselimutin. Diselimutin ya. Istri dihangatin, bukan malah kedinginan dibiarin. Selimut kita ambil pakai sendiri ya, gimana sih? Jadi istri itu dihangatin. Lihat Nabi Musa mengatakan la'allakum tastalun, supaya kalian apa? Hangat. Subhanallah ya. Ini para nabi, orang-orang yang paling mulia. Kita tahu Nabi Musa orang paling kuat. Paling kuat di zamannya. Sekali muka orang mati, dia tidak. Sudah kita ceritakan Nabi Musa sangat kuat. Dia pernah fawakazahu Musa faqada alai. Dia pernah mukul orang Egypt, orang Kipti langsung mati. Padahal dia tidak ingin bunuh, tapi terlalu kencang pukulannya, langsung mati. Ya, langsung mati. Pukulannya sangat kuat. Bagaimana Nabi Musa mengangkat penutup sumur yang terbuat dari batu yang hanya bisa diangkat oleh 8 orang atau 10 orang. Nabi Musa angkat sendiri. Luar biasa. Ini dilihat oleh semua itu. Kuat sekali Nabi Musa. Bagaimana saya sebutin kisah ketika Nabi Musa mandi, kemudian batu bawa lari bajunya, maka Nabi Musa kejar batu tersebut. Lalu Nabi Musa pukul batu tersebut dengan 6 atau 7 pukulan. Sampai terlihat bekas kepalan Musa di batu tersebut. Kuat atau tidak? Kuat. Kalau kita pukul batu, batu yang nempel di darah-darah di sini. Apalagi 7 kali, tangan udah nggak jadi tangan. Kuatnya luar biasa. Tapi sama istri lembut nggak? Lembut. Itu Nabi Musa. Di luar macan, di rumah meong. Lembut sama istri. Luar macan, di rumah kelinci. Masya Allah. Sebagian laki-laki sebaliknya. Di luar meong, di rumah macan. Harusnya kebalik. Kebalik. Kata ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang kisah 11 wanita, salah satunya berkata, "Zauji in kharaja asid wa in dakhala fahid." Suamiku kalau keluar singa, sangar. Tapi kalau masuk rumah seperti macan, dia menyebutkan perbandingan antara macan dengan apa? Dengan singa. Macan itu sering tidur. Sering pura-pura tidak tahu kesalahan apa? Kesalahan istri. Beda singa, singa selalu gini-gini ngawas-ngawasin ya. Yang ingin jelaskan bahwasanya suami saya sering memaafkan kalau di rumah. Jangan sampai laki-laki di luar sangar, di luar memble, di dalam rumah apa? Sangar, marah-marahin istri, ngomel-ngomel istri, kasar sama istri, beraninya sama perempuan. Harusnya terbalik, sama wanita mengalah. Ya, sama yang luar ya tegas, sama wanita banyak mengalahnya. Banyak mengalahnya. Lihatlah Nabi SAW ketika bersikap dengan istri-istrinya. Nabi tidak mensikapi dirinya sebagai guru yang harus ditaati, sebagai seorang Nabi yang tidak boleh diselisih sama sekali. Tidak. Sampai dalam beberapa hadis Rasulullah SAW istrinya angkat suara di hadapan Nabi terkadang. Tapi Rasulullah tidak kemudian. Coba kalau ada sahabat angkat suara, mungkin sudah
Yang lain, saya penggal kepalanya Rasulullah. Kalau orang teriak-teriak sama Nabi, kira-kira sahabat lain penggal kepalanya enggak? Penggal kepalanya. Ketika ada yang berkata, "I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Hadza qismatun ma urida biha wajhullah. Hadza qismatun la udila fiha." Ada yang berkata, ya Muhammad, adillah engkau dalam membagi ghanimah. Wahai Muhammad, ini pembagian tidak ada keadilannya. Wahai Muhammad, ini pembagian tidak ikhlas. Langsung sahabat komentar. Itu baru ngomong gitu aja. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuka hadzal rajul. Biarkan saya penggal kepalanya. Berani-berani ngomong dengan sama engkau. Tapi ketika istri beda. Suatu hari Abu Bakar ingin masuk ke rumah Aisyah, tiba-tiba dia mendengar putrinya Aisyah suaranya naik. Maka Abu Bakar masuk ingin gampar apa? Aisyah. Rasulullah langsung bela, Rasulullah tahan. Aisyah bersembunyi di belakang, bersembunyi takut. Padahal baru ngomelin siapa? Nabi. Ketika Abu Bakar keluar, kata Rasulullah, "Unzur kaifa, lihat bagaimana saya selamatkan kau dari laki-laki tadi." Aku selamatkan kau dari laki-laki tadi. Rasulullah langsung bercanda gitu. Bisa. Baru suara naik istrinya, dia langsung candain apa? Istrinya. Abu Bakar aja yang dengar jengkel. Ini kok bisa ngomong begini sama Nabi? Tapi Nabi tidak. Nabi biasa aja. Ini kita kadang-kadang laki-laki sabar-sabar lah. Nama hidup sama perempuan apa? Sabar-sabar. Karena kata Rasulullah SAW, "Istausu bin nisa'i khairan." Hendaknya berbuat baik kepada wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu. Yang paling bengkok bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau ingin luruskan tulang rusuk tersebut pasti patah. Ya. Wa in istamta'ta biha, kalau kau ingin bersenang-senang dengan wanita tersebut, istamta'ta biha wa biha awaj. Kau akan bersenang-senang dengan dan dia tetap aja bengkok. Istausu bin nisa'i khaira. Kalau gitu berbuat baiklah kepada wanita. Rasulullah ingatkan bahwasanya wanita itu tidak bisa lurus, dia pasti bengkok. Maka kekurangannya sabarlah. Selama tidak melanggar syariat tegur dengan cara yang baik ya. Kalau pengen lurus seperti laki-laki, lurus terus, nanti jadi gagah perkasa, susah. Memang dia begitu dengan kebengkokannya, dia manja, dia ini baper, mudah nangis. Itu biasa, itu sifat apa? Wanita. Maka disitulah nampak kita bisa menunjukkan sifat lelaki kita untuk mengayominya, untuk memeluknya, untuk menyayanginya. Ya. Jadi lihatlah Musa alaihissalam, orangnya begitu kuat, ya begitu tegas, tapi kalau sama istrinya begitu sangat lembutnya. Maka seorang laki berusaha untuk beruswah kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi sampai sini saja dulu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ayat-ayat berikutnya kita lanjutkan bulan depan insyaallah taala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab.